Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Aziza dengan NIM 1710301038. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan tentang praktikum KK, yaitu tentang manual material handling. Nah, untuk dari data diri dari responden yang saya ambil sendiri, yaitu dia berinisial EP, laki-laki 24 tahun, dengan pekerjaan peternak kambing Etawa. Lalu beliau sudah bekerja kurang lebih 1 tahun ini sebagai peternak kambing Etawa. Nah, untuk setiap harinya ini, Tuan EP ini dia mencari rumput ternak kambingnya, dimulai dari pukul 6.30 sampai jam 8 pagi. Nah, biasanya ketika melakukan mencari rumput ini, Tuan EP ini melakukan kegiatan yang tentang manual material handling, yaitu mulai dari membawa rumputnya itu, mengangkatnya, dan meletakkannya ke rumahnya. Nah, untuk posisinya sendiri ketika hendak mengangkat si rumputnya itu posisinya dari bungkuk, lalu ketika membawanya, rumput yang dia bawa itu diletakkan di atas kepalanya sambil berjalan kaki menuju rumahnya. Kebetulan rumahnya dengan lokasi kebunnya itu tidak terlalu jauh, jadi beliau bisa membawanya sambil berjalan. Lalu ketika meletakkan rumputnya ketika sudah sampai itu, biasanya diletakkannya itu dia bungkuk, lalu setelah itu dia menjatuhkan rumput yang dia bawa. Nah, berikut adalah checklist untuk melihat apakah baik atau tidaknya, sehat atau tidaknya dari manual handlingnya tersebut dengan menggunakan manual handling assessment. Nah, yang pertama itu di sini ada tasnya, lalu ada ada 5 poin tentang pertanyaan pertama itu tasnya, lalu tentang individualnya, lalu bebannya, dan lingkungannya, dan ada faktor lainnya. Nah, untuk yang pertama itu tentang tasnya. Untuk holding load away from trunk itu tidak, lalu untuk twisting itu tidak, dan untuk stopping iya, karena beliau membawa beban yang beliau sering melakukan gerakan membungkuk. Reaching upward iya, karena ketika mengambil daun yang tinggi, beliau akan menjulurkan tangannya dan menggapainya. Lalu excessive lifting of lowering iya, lalu excessive carrying iya. Nah, untuk excessive pushing and pulling ini tidak, karena beliau lebih sering beraktivitas itu dengan membawa, mengangkat, dan meletakkan, tidak dengan pushing dan pulling. Unpredictable movement tidak, frequent prolonged effort juga tidak, insufficient rest and recovery tidak, work rate impulse juga tidak, handling with sedated juga tidak, karena beliau langsung mengangkatnya. Terus tim handling juga tidak, karena kebetulan beliau juga bekerja sendiri. Lalu untuk individualnya ini, usual strength or height needed iya, terus risk to pregnancy tidak, terus risk due to hold juga tidak, dan tidak memerlukan training juga. Untuk beban berat iya, terus bulky itu tebal, karena ketika sebelum diikat si rumputnya itu lumayan tebal. Terus difficult to grasp tentu, unstable iya, dan dia tapi tidak tajam, panas, atau membahayakan. Untuk environment-nya sendiri, space constraints tidak, flooring itu mungkin tanah yang dipijaknya, kan sekarang lagi musim hujan, beliau bilang sering becek ataupun licin seperti itu. Variation in the floor level tidak, extreme temperature tidak, karena beliau juga bekerjanya di luar rumah.
Terus ventilation problem tidak, dan poor lighting-nya tidak. Untuk yang other factors-nya itu ada PPE dan another clothing itu juga tidak. Nah, di sini likelihood of injury-nya itu saya di ini pada possible. Lalu untuk frekuensinya itu dia jarang terjadi. Nah, jadi untuk risk action level-nya itu dia ada di 3, prioritas ketiga. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan brief survey atau baseline risk identification of ergonomy factor. Jadi di sini kita menilai dari 3 aspek, yaitu hands and wrist, elbow, shoulder, neck, back, dan legs. Nah, yang pertama ada hands dan wrist. Tangannya itu lebih sering melakukan gerakan, yaitu ulna deviasi. Terus abis itu lalu posturnya itu tangan kanan dan kiri. Untuk force-nya itu biasanya beliau menggenggamnya itu dengan gambar yang seperti gambar yang ketiga. Nah, itu juga di atas beratnya itu di atas 4,5 di tangan dan kiri. Nah, durasinya itu di atas 10 detik, jadi lumayan lama. Nah, masuknya itu skornya 3 dan masuknya ke high factor. Lalu yang kedua ada elbow. Di sini lebih sering rotate forearms, terus juga dilakukan di tangan dan kiri, kanan dan kiri. Terus durasinya itu dia lebih dari 10 detik. Untuk skornya 2 dan masuknya ke risk ratingnya itu dia medium. Yang selanjutnya ada shoulder. Di sini shouldernya itu karena posisi ketika mengangkat shouldernya akan naik gini. Lalu posturnya itu kiri dan kanan, shoulder kiri dan kanan, juga mengangkut beban lebih dari 4,5 kilo. Dan dilakukan selama lebih dari 10 detik. Dan lalu skor akhirnya 3, dan masuk ke dalam high factor. Lalu yang selanjutnya ada neck. Karena beliau mengangkatnya menggunakan di atas kepala, biasanya kepalanya sedikit menunduk. Lalu membawa bebannya itu lebih berat, di atas 0,9 kilo, dan dilakukan pada durasi lebih dari 10 detik. Dengan skor 3 dan risk ratingnya itu ada pada high. Lalu back-nya yaitu dia extend karena dia sambil menahan rumput di atas kepalanya itu. Nah, lalu di sini lebih dari 11,3 kilo dan dilakukan selama lebih dari 10 detik. Di sini memiliki skor 3 dengan risk ratingnya itu high. Nah, yang terakhir itu legs. Dia lebih sering squat. Lalu itu foot pedal-nya itu di atas 4,5 kilo dan skor akhirnya 2 dan masuk ke medium. Nah, untuk edukasinya sendiri saya berikan berupa sering melakukan exercise, terus juga cara mengangkatnya kalau bisa dimulai dari jongkok, lalu didekatkan ke tubuh, lalu perlahan diangkat ke atas, atau bisa menggunakan troli. Lalu ini ada sedikit dokumentasinya. Oh, ini dokumentasinya yang saya ambil ketika saya melakukan ini ketika membawanya, dia ketukan di atas kepala. Nah, ini ketika meletakkannya, tadinya itu pegang di tangan, katanya lebih gampang masuknya. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.